Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia mulai merangkak naik jelang libur Natal dan Tahun Baru. Bahkan WHO menyebut transmisi COVID-19 di wilayah Jawa Bali sudah ada pada level 2. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat merespon hal ini? Kita akan bahas selengkapnya dengan Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara tahun 2018 sampai 2020, dan juga sebagai Guru Besar FKUI dan Yarsi melalui sambungan Zoom. Selamat siang, salam sehat, Prof. Selamat siang, Valen. Salam sehat. Salam sehat, Prof. Chandra. Prof, apa yang sebenarnya perlu dievaluasi dari kebijakan PPKM sekarang untuk persiapan Natal dan Tahun Baru ini sebentar lagi? Kebijakan berjalan seperti saat ini, tapi memang kita perlu waspada karena tentu akan ada kemungkinan kenaikan kasus pada libur Natal dan Tahun Baru. Tapi saya ada satu yang ingin saya sampaikan selain soal kenaikan kasus ya. Saya tadi sudah cek, kita dalam rata-rata seminggu ini jumlah kasus kita sekitar 4.000, 5.000-an begitu, yang meninggal rata-rata 46, itu angka Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia misalnya, kalau kita rata-rata jumlah kasus sehari 4.000, yang meninggal 46, Malaysia itu sehari kasusnya 2.000-an, yang meninggal 9, bukan separuh, kan kalau 46 separuhnya 20-an, yang meninggal 9. Si Singapura kasusnya rata-rata sehari 1.000-an, yang meninggal 0,12. Jadi persentase meninggal kita dibanding kasus lebih tinggi. Atau kalau kita lihat negara yang lebih banyak kasusnya, misalnya Korea Selatan itu kasusnya sekitar 50 ribuan begitu, kan 10 kalinya Indonesia, yang meninggal 48 gitu. Atau Jepang yang sudah 20 kali Indonesia, kasusnya 100 ribuan sehari, yang meninggal bukan 20 kali Indonesia, yang meninggal 163. Jadi memang walaupun sebagian besar kasus ringan, jumlah yang meninggal ini yang perlu kita perhatikan, selain juga tentu kemungkinan peningkatan kasus. Baik, Prof. Chandra, kalau ada tren kasus meninggal yang ada di Indonesia ini terus naik jumlahnya atau lebih besar dibandingkan dengan negara-negara tetangga, apa langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah? Sebenarnya sebelum sampai ke situ kita juga mesti lihat ini relatif tinggi karena kita bandingkan dengan jumlah kasusnya begitu ya. Jadi bukan tidak mungkin sebenarnya jumlah kasus kita yang 4.000, 5.000 itu mungkin belum menggambarkan angka sebenarnya karena jumlah tesnya kurang. Jadi karena itu jumlah tes yang pertama harus dilakukan, jumlah tes harus ditingkatkan dulu supaya kita tahu berapa banyak jumlah kasus, supaya perbandingannya kurang lebih nanti sama dengan negara-negara yang lain. Itu satu. Tentu saja bagaimanapun juga karena ini kasus yang meninggal, dan kalau orang meninggal tentu tidak bisa digantikan dengan apapun juga, pelayanan kesehatan harus terus jadi perhatian pemerintah, sementara masyarakat harus tetap secara proporsional menjaga protokol kesehatan dan mewaspadai kalau memang dia ada keluhan begitu. Melihat dari perkembangannya, Prof, sejauh ini biasanya kalau ada mobilitas tinggi, angka kasus bertambah signifikan, kemudian bisa jadi muncul varian baru. Nah, idealnya seperti apa aturan yang perlu disiapkan untuk Nataru tahun ini? Tentu saja situasi COVID berkembang dari waktu ke waktu ya. Jadi kita lihat pengalaman memang kalau ada libur kenaikan kasus meningkat, tapi dengan situasi yang saat ini ada, kita juga bisa antisipasi situasi meningkat, tapi kita harapkan tidak semasa-masa yang lalu. Itu poin pertama. Poin kedua, walaupun tadi kita sudah mulai dengan jumlah yang meninggal, tetapi kan sebagian besar kasus ringan ini juga perlu jadi perhatian. Kalau menurut saya sih, apa yang perlu kita lakukan menjelang Natal Tahun Baru, nomor satu, yang tadi sudah banyak dibahas juga, soal vaksinasi. Vaksinasi ini harus digenjot benar-benar begitu, baik vaksinasi lengkap 2 dosis maupun booster yang pertama untuk seluruh masyarakat, dan booster yang kedua untuk kelompok-kelompok yang tertentu, lansia dan sebagainya. Dan ini harus tersedia vaksinnya tentu saja. Saya kira vaksin lansia sudah tersedia, tidak ada masalah, tapi ini misalnya saja ya, cucu saya kebetulan sudah lebih dari 6 tahun, ini baru ulang tahun, vaksin buat anak-anak ternyata tidak mudah. Jadi saya berharap vaksinnya tersedia betul-betul untuk semua kelompok umur dengan mudah, dengan baik. Itu soal vaksinasi. Yang kedua, yang tadi juga sudah sedikit banyak kita bahas tentang tes. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk meningkatkan jumlah tes, bukannya apa-apa, untuk mengetahui berapa besar masalah yang ada. Dan yang kedua, kalau orang dites positif walaupun gejala ringan, dia bisa dilakukan isolasi untuk tidak menular ke orang di sekitarnya, karena kalau yang ditulari adalah orang tua atau orang dengan komorbid, tentu akibatnya tidak baik jadinya. Nah, soal protokol kesehatan ya kita aturlah yang mungkin dilakukan gitu ya. Ini sekedar contoh saja, tentu masing-masing orang punya
cara sendiri-sendiri. Misalnya saya tadi pagi bersepeda dari rumah saya ke Monas, saya tidak pakai masker, tapi begitu saya mau lihat tukang jualan, saya turun dari sepeda, saya pakai masker. Jadi kita upayakanlah maksimal protokol kesehatan kita lakukan sesuai dengan keadaannya. Baik. Nah, Prof. Chandra, kalau kita lihat juga yang penting sebenarnya tapi seringkali dilupakan soal pelacakan rasio kontak erat di Indonesia. Ada di angka 10,45. Angka ini di bawah ketentuan WHO yang harus 15 per tiap kasusnya. Nah, apa yang perlu dan harus dilakukan pemerintah? Apakah mengharuskan untuk tes COVID lagi pada saat berkontak erat ataupun untuk tes perjalanan? Apa peraturannya? Yang jelas kalau ada kasus itu dilaporkan kepada pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan itu harus melakukan tracing, harus melakukan pelacakan kasus. Itu dulu pernah dilakukan cukup intensif dan memang sekarang terus terang saja tidak seintensif dulu. Pada waktu sekali lagi pengalaman pribadi di rumah saya ada yang positif tahun yang lalu dengan cepat semua orang diminta untuk melakukan tes, tapi kelihatannya sekarang memang tidak secepat itu lagi. Jadi saya setuju dengan Valen, itu hal yang penting. Saya tadi mau menyampaikan terus terang saja lupa, tapi tracing itu harus dilakukan. Barangkali tidak usah harus semua orang yang naik pesawat di trace, tapi harus ada jaminan kalau ada orang yang positif yang melaporkan ke petugas puskesmas atau rumah sakit, langsung orang yang kontak dengan dia dilakukan penelusuran secara aktif. Selain orangnya juga menghubungi tetangganya, temannya, atau siapa yang dia kontak untuk dilakukan testing, tapi petugas kesehatan secara aktif mengecek semua yang kontak dengan pasien yang melaporkan dirinya positif. Saya kira itu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pak Chandra, ada lagi satu aturan yang sudah tidak terlihat lagi akhir-akhir ini soal pembatasan jumlah orang dalam transportasi umum. Masih perlukah untuk Nataru tahun ini? Itu yang sulit ya, karena kita tahu di berbagai negara hal itu juga tidak terlalu dijaga lagi. Tapi bagaimanapun juga, paling tidak untuk mereka yang risiko tinggi harus bisa menjaga diri ya. Artinya kalau orang dengan risiko tinggi, lansia atau komorbid, kalau bisa sedapat mungkin menghindari kerumunan yang sangat banyak dan juga menggunakan tadi masker dan perlindungan lainnya supaya kemungkinan tertular menjadi lebih kecil. Nanti kita lihat perkembangan kasusnya. Kan COVID ini sangat dinamis dari waktu ke waktu. Kita lihat perkembangan kasusnya dalam hari-hari mendatang menjelang Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih Profesor Chandra Yoga Aditama, Guru Besar FKUI sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Terima kasih Pak Chandra.